Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatal sholihin ila yaumil qiyamah. R Channel Global, kecintaan murasa yang berbahagia yang dirahmati Allah. Allah senantiasa dalam itu rahmat naungannya syafaat baginda Rasulullah SAW. Kita murojaah dalam hadis Arba'in Nawawi yang ke-42. Munadharah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wal arba'un an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau sahabat Anas ngendikake, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah ngendikake, Allah Ta'ala ya ibnu Adama innaka ma ta'autani warajautani ghafartu laka ala maka naminka wala ubali. Allah berfirman dalam firman-Nya, ini termasuk hadis qudsi, anak putu Nabi Adam, sungguhnya kalian itu selagi masih meminta kepada saya dan masih pulang kepada saya, maka saya maafkan dosa kamu. Atas apa? Saya lupakan. Malah maka namingka, apa yang ada pada diri kamu. Wala ubali, dan saya tidak peduli dengan dosa itu. Tidak akan saya pedulikan selagi kamu memang mau berdoanya kepada saya, mintanya kepada saya, semua pulangnya kepada saya. Ya ibnu Adam, lau balagot dzunubaka mananas sama'i sumastaghfartani wa fartulaka. Yang kedua, anak putu Nabi Adam, seandai kata dosa kamu itu sundul langit, langit kira semundul langit, kemudian kamu itu meminta maaf kepada saya, maka saya maafkan semuanya. Wala ubali, wala ubali, ra peduli dengan tingginya seberapa. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bikuro bil ardi khotoyan summalaki tani latus riku bisean la ataituka bikuro biha maghfiratan. Anak Nabi Adam, tandai kata kamu itu datang kepada saya dengan membawa kesalahan saklumaing bumi sebanyak, saklumaing bumi itu kan luar biasa lebar banyak. Kemudian kamu bertemu dengan saya dalam kondisi tidak musyrik kepada saya sedikit pun, maka saya akan datang kepada kamu dengan sifat maghfirah, ampunan. Wala ubali, saya tidak peduli dengan sebegitu banyaknya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Nah, di sini ini hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita untuk mengenal kurang apa tentang Allah. Allah itu pengasih, penyayang. Sampai selagi kamu itu selalu mintanya kepada saya, artinya jangan pernah minta kepada siapapun kecuali pada saya. Barang siapa meminta-minta kepada selain saya, maka saya bukakan 70 pintu kefakiran, kemiskinan. Jadi awet miskin kalau minta ke selain Allah. Dan pulangnya kepada Allah, problem kita pulang kepada Allah. Tidak lari, tidak apa, pulang kepada Allah. Sehingga saya tidak peduli dengan dosa seberapa selaginya yang kelihatan adalah sayanya Allah. Berapapun tinggi dosa kamu sampai langit,
memintanya kepada saya maafkan, tidak peduli tinggi, besar, lebar, tidak peduli, selebar bumi pun tidak peduli, lagi kamu tidak musyrik kepada saya. Ini dua bisa ambil kita ambil diantaranya. Pertama, Allah mengenalkan pada kita, saya itu zat yang rahmat, pengasih, penyayang, penyabar, pensyukur, pengadil, dan seterusnya. Dengan rahmat saya tidak ada apa-apanya dosa kamu, apa kamu itu. Yang kedua, innallaha yusron wa yuhibbul yusra. Allah itu gampangan, mudahan, dan mencintai hambanya yang mudahan. Tapi jangan karena Allah zat yang mudah, jangan disepelekan, jangan meremehkan. Seperti halnya kita manusia, orang itu kepenakan kok. Lalu kita menyepelekan. Dari sifat kepenakannya dicintai oleh Allah, tapi bersinggungan dengan kita akan terasa menggunakan kepenakan iki. Lalu kita teori dengan praktek politik yang itu. Lalu kemana orang yang senang pada orang yang bersifat kepenakan? Ini orang kemana nanti? Karena ini dicinta Allah. Kita ambil dua saja karena banyak diantaranya saja. Pertama, Allah pengasih, penyayang, penyabar, semuanya. Mampu untuk melenyapkan semuanya tentang lagi tetap yang kita tetap melihat Allah. Artinya ini mengajarkan takriflah pada Allah. Kenalilah siapa Tuhan kita. Jangan cuma mengenal nama satu saja, Allah. Tapi tidak mengenal kepribadian, akhlaknya Allah pada kita. Tata etikanya Allah pada kita. Kalau mengenal tata etikanya Allah pada kita itu harusnya bersyukur. Ini sangat menyakitkan kepada iblis dan antek-anteknya. Ini sangat menyakitkan. Allah itu kayak gitu. Terus Allah yusron yuhibbul yusra. Allah gampangan mencintai yang kemudahan. Kita dalam sosial harus memberikan kepentingan umum didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Jangan punya teman banyak lalu kita bisnisnya ke teman. Makan minum bersama, kita punya apa dibisniskan ke teman. Itu namanya ya teman karena penakan. Ini siapa? Lalu ini bagaimana? Rekomendasi orang ini tentunya tak ambil saja ini. Tak masuk. Ya, jadi ini yang saya ambil, bukan yang kepenakan kan gitu. Yang tidak kepenakan, santai. Jangan marah. Manusia susah lah ya. Manusia itu sebenarnya dibikin mudah apa dibikin susah? Oleh siapa? Oleh kamu dulu. Saya bikin mudah. Tapi dari tadi ada penjelasan yang saya tidak suka. Saya dengar itu. Oh, kamu mendengarkan paling tidak kamu suka adalah di mana manusia diberi kelonggaran yang begitu luar biasa, salah apapun akan diampuni, sedangkan kami yang hanya tidak mau sujud kepada Adam tidak mau diberi kesempatan itu, yang sebut saja marah gitu. Ya makanya di sini ya Ibna Adam. Karena judul awal itu Nabi Adam sehingga ya Ibna Adam.
Ini bukan kayak gitu. Ya tidak, itu sudah menyakitkan bagi kami. Kami hanya tidak mau sujud saja kepada Adam, tidak diberi kesempatan pemilihan maaf itu sendiri. Tujuan di sini adalah supaya lebih mengenal kepada Tuhan. Kami pimpinan lebih mengenal Tuhan daripada Adam itu sendiri. Pimpinan kami lebih mengenal Tuhan itu daripada Adam sendiri. Akhirnya, kenapa ada kedengkian? Karena pimpinan kami lebih diciptakan dulu dari si Adam itu sendiri. Mengapa kami harus sujud? Santai. Berarti Allah menciptakan Nabi Adam dan menciptakan kami manusia adalah untuk memupuk supaya kedengkian itu subur. Santai, kamu dapat peran penting. Kamu jadi kedengkiannya subur. Enak kan? Sifat dengki itu menjadi subur kan enak? Bagi kami memang. Iya, makanya kami makin banyak manusia yang mengenal Allah, maka kamu makin subur kan? Ya. Kedengkiannya, Ya. kekufurannya, Ya. kesombongannya, Ya. keangkuhannya. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah Allah itu memberi kemudahan kepada kami manusia. Terus kami manusia terkadangan Allah juga mencintai manusia-manusia anak putu Adam yang kepenakan. Pertama adalah kepenakan kepada Allah tapi tidak menyepelekan. Kedua adalah kepenakan dengan sesama kita manusia tapi jangan mengambil peran orang sabar akan dimanfaatkan oleh kesabarannya. Kesabarannya ini akan dimanfaatkan oleh orang yang memanfaatkan kesabaran itu. Kayak gitu. Ini kan kamu. Iya. Supaya ini kemana dan ini kemana maksudnya? Yang orang yang memanfaatkan kesabaran seseorang untuk kepribadian dirinya itu dalam masuk dalam saya, walaupun itu orang sabar dan walaupun orang berilmu. Paham? Walaupun orang ini tidak berilmu, walaupun orang ini berilmu. Terus sabar adalah termasuk kepenakan karo Gusti Allah. Karena apa? Diberi sedikit yo sabar, tetap berusaha. Diberi kok muncul kan berarti tidak berakhlak pada Allah kan ya. Itu kan kurang apa kepenaknya Allah. Terus diberi akhirnya terima kasih, bersyukur. Ini kan termasuk unsur kepenakan karo Gusti Allah karena mengenal Allah adalah kepenakan. Ini orang kepenakan. Terus digunakan. Dia itu orangnya kepenakan, dikasih. Saya memperkerjakan, si A memperkerjakan si B. Dikasih 70 ya alhamdulillah, dikasih 100 ya alhamdulillah. Maka 75 saja, 80 saja. Ini kan yang 10.000 ini karena dimanfaatkan dari sifat syukurnya ini oleh orang ini. Ini orang sedekahnya banyak, haji 50 kali. Yuk. Orang yang memanfaatkan rasa syukur itu untuk kepentingan pribadinya, mengurangi hak-haknya itu termasuk juga kelompok kami. Terus kayak gini lagi. Ini kan kelompok Anda ya. Datanglah kelompok ketiga biasanya. Kelompok yang ketiga ini tahu kalau orang ini di kayak gini kan. Dimulai kan meninggi orangnya. Terus ini menjilat. Sifat penjilat itu dia bekerja kalau kelihatan oleh ini saja, ngalem karena kelihatan ini saja, dia juga punya kepentingan untuk menjilat ini. Setan orang ngerti menjilat ya? Nggak tahu, yang jelas kami tahunya ya merangkul. Iya, ini berakar akhirnya ya. Ini kemana ini? Ya ini yang masuk kami. Terus ini orang yang syukur. Literaturnya mengecil apa membesar akhirnya? Yang syukur menerima apapun dari sana yang membesar. Walaupun dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar seperti kami. Terus dia tetap menikmati apa yang diberikan sama sananya. Dan itu tidak bisa kami jangkau. Dan kami hanya bisa memanfaatkan
sekeliling orang-orang di situ untuk memakan kenikmatan itu sendiri. Walaupun itu menjadi asyik bagi orang-orang di sekitarnya. Paham? Fasilitas Ini. orang ini kan benar menyuburkan kedengkian Anda ya. Iya. Anda kan punya bagian paruh. Ya ini bagian-bagian ini. Ini paruh Anda kan. Iya. Dan ini orang ini. Tapi Anda tetap membenci ini. Ya tetap dia membenci orang ini. Ya, walaupun dia memberikan kelonggaran bagi kami, yaitu manfaat bagi kami, membuat lingkaran-lingkaran orang itu menjadi bagian kami, tetap kami benci orang ini karena dia tetap menerima apa adanya. Paham? Ya, mau cekor jengkel. Mungkin awalnya jengkel. Gambar saja kok. Kan bukan orang yang, aku bukan orang yang sabar. Ya. Iya. Kami hanya menggambar-gambar, makanya udah kesini. Ini gambarnya begitu. Ini karena awalnya tadi saya telinga yang panjang ini luar biasa mendengar itu marah. Jadi awalnya marah. Nah, dari sampai ke sini saja.